Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada perkuliahan struktural Jabar gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori grup ya. Jadi apa itu teori grup atau grup itu seperti apa? Nah, ini kita lihat pada definisi 1 ya. Nah, di sini diberikan himpunan tak kosong G gitu ya, yang dilengkapi dengan suatu operasi biner, katakanlah operasinya saya lambangkan dengan bintang gitu. Himpunan G terhadap operasi biner ini disebut grup jika aksioma berikut terpenuhi. Jadi ada 4 ketentuan ketika kita mau melihat apakah suatu himpunan yang dilengkapi dengan suatu operasi biner itu dia merupakan grup atau bukan gitu ya. Yang pertama di sini ada himpunan G itu tertutup terhadap operasi bintang tadi ya. Yaitu untuk setiap AB di dalam G berlaku A dioperasikan dengan B dia berada di dalam G. Nah, ini untuk yang sifat tertutup yang pertama. Kemudian yang kedua, operasi biner tadi dia memenuhi hukum asosiatif, yaitu apa? Untuk setiap A, B, C di dalam G, berlaku A dioperasikan dengan B yang dioperasikan C itu sama dengan A dioperasikan dengan B dulu, kemudian dioperasikan dengan C. Ya, ini sama seperti pada pertemuan sebelumnya mengenai hukum asosiatif. Kemudian yang ketiga, ada elemen identitasnya ya. Jadi terdapat E gitu, E di dalam G sehingga apa? A dioperasikan dengan E itu sama dengan E dioperasikan dengan A, dia sama dengan A untuk setiap A di dalam G. Kemudian yang keempat ada elemen inverse, yaitu untuk setiap A di dalam G terdapat D di dalam G sehingga A dioperasikan dengan D itu sama dengan D dioperasikan dengan E, dan dia hasilnya adalah elemen identitas ya. Nah, selanjutnya elemen D ini disebut sebagai inverse dari A atau dinotasikan dengan D sama dengan A inverse ya. Atau A pangkat min 1 kalau secara penulisan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya ada istilah grup komutatif. Jika operasi biner ini pada suatu grup G itu memenuhi hukum komutatif, yaitu apa? Ini A dioperasikan dengan B sama dengan B dioperasikan dengan A. Untuk setiap AB di dalam G, maka grup tersebut disebut sebagai grup komutatif atau istilah lainnya adalah abelian group. Nah, selanjutnya kita lihat nih, jadi contoh grup itu dia seperti apa. Teman-teman coba perhatikan di sini misalkan diberikan himpunan bilangan bulat Z gitu ya. Kemudian operasi binernya itu adalah operasi penjumlahan. Ya, operasinya adalah operasi penjumlahan. Nah, himpunan bilangan Z terhadap operasi penjumlahan ini dia membentuk grup. Kenapa? Karena syarat berikut terpenuhi. Jadi ada 4 sifat tadi dia dipenuhi. Kok bisa? Nah, kita cek coba satu-satu. Yang pertama, hasil penjumlahan dari 2 buah bilangan bulat itu merupakan bilangan bulat atau dia tertutup gitu ya. Jadi di sini untuk setiap AB gitu ya. AB di dalam Z, di sini dia berlaku apa? A plus B. Kenapa plus B? Karena di sini tadi operasinya penjumlahan ya. A plus B dia juga berada di dalam Z. Artinya apa? Dia tertutup. Kemudian sifat yang kedua di sini ada jika penjumlahan bilangan bulat itu memenuhi hukum asosiatif, berarti asumsi kedua itu dia terpenuhi gitu ya. Tapi kita coba perhatikan apakah berlaku penjumlahan hukum asosiatif pada penjumlahan. Jelas berlaku untuk himpunan Z ya. Artinya apa sih? Jadi A plus B plus C, mau B sama C-nya dikerjakan dulu atau A sama B-nya dikerjakan dulu, itu dia tetap sama ya. Jadi dia tetap sama, tetap berlaku. Jadi dia memenuhi hukum asosiatif. Kemudian di sini terdapat elemen identitas berupa bilangan 0. Jadi kita punya E-nya itu dia berupa 0. Karena kita ingat sifatnya itu adalah A plus E itu sama dengan E plus A sama dengan A gitu ya untuk setiap A di dalam Z. Kalau pada operasi penjumlahan ya kan E ini dia berupa bilangan 0 ya. Karena bilangan berapapun kalau ditambahkan dengan 0 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian yang keempat, setiap elemen bilangan bulat dia mempunyai inverse. Inverse dari A di dalam Z itu tidak lain adalah ini. Min A di dalam Z. Sebab apa? A ditambah min A itu sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Nah, ini sifat 1 terpenuhi, sifat 2 terpenuhi, sifat 3 terpenuhi, sifat 4 terpenuhi. Berarti apa? Z dengan operasi penjumlahan standar dia merupakan grup.
ya. Jadi dia terbukti grup. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini diberikan contoh yang kedua ya. Jadi misal diberikan himpunan tak kosong H gitu ya. H-nya itu adalah 2Z. Di mana H itu adalah himpunan para X, di mana X itu adalah 2N dengan N-nya itu anggota bilangan Z. Nah, di sini didefinisikan relasi ini, relasi biner ya, H cross H ke H, di mana definisinya adalah A dioperasikan dengan B itu sama aja dengan A plus B, atau A operasi B itu didefinisikan dengan A plus B untuk setiap AB di dalam H. Di mana operasi plus ini tadi ya, operasi plus ini merupakan operasi penjumlahan standar pada himpunan bilangan bulat. Ya, jadi ini penjumlahan biasa ya. Selidiki apakah H yang dilengkapi dengan operasi biner tadi merupakan grup gitu. Nah, ini kita lihat dulu relasi ini merupakan operasi biner atau bukan gitu ya. Nah, di sini ambil sebarang ABCD di dalam H sehingga apa? Nah, ini AB sama dengan CD. Nah, ini seperti biasanya. Kalau AB sama dengan CD berarti apa? Di sini kita punya A itu sama dengan C, kemudian B sama dengan D. Kemudian misal A itu sama dengan 2N1 gitu ya, yang ini. A itu sama dengan 2N1, kemudian B itu 2N2, C-nya 2N3, D-nya 2N4, dan seterusnya. Ini untuk N1, N2, N3 sampai dengan N4 itu merupakan anggota dari bilangan bulat. Nah, ini kita cek apakah A dioperasikan dengan B itu nanti hasilnya kembali ke H gitu ya. Karena kan AB ini kan di dalam H. Kita lihat apakah A dioperasikan dengan B itu hasilnya H gitu ya. Nah, ini kita lihat A didefinisikan dengan B itu kan tidak lain adalah A plus B gitu ya. Dimana A-nya tadi 2N1, B-nya 2N2. Berarti apa? Kita punya 2N1 plus N2. Nah, N1 plus N2 itu karena masing-masing bilangan bulat gitu ya. Berarti ini juga merupakan bilangan bulat. Katakanlah M gitu ya. Berarti apa? Kita punya 2M. Dimana 2M ini berarti H karena M-nya dia bilangan bulat. Nah, di sini karena A sama dengan C, B sama dengan D, maka A dioperasikan dengan B sama dengan A plus B. A-nya berarti sama dengan C, B-nya sama dengan D, ini sama aja dengan C dioperasikan dengan D. Nah, berarti dari sini apa? Relasi biner atau pemetaan ini tadi dia, relasi ya. Relasi ini tadi dia merupakan pemetaan dan dia terdefinisi dengan baik. Dengan kata lain apa? Relasi ini tadi dia merupakan operasi biner. Jadi yang di sini tadi ketika diberikan relasi seperti ini kita ngecek dulu apakah dia relasi biner atau bukan gitu ya. Kecuali secara eksplisit di soalnya sudah diberikan bahwa dia operasi biner gitu. Oke, dari sini karena ini tadi kan sudah terlihat dia tertutup gitu ya. Yang pertama ini tadi karena tertutup pasti dia operasi biner. Dan karena dia operasi biner ya jelas dia merupakan himpunan H-nya tertutup terhadap operasi starnya tadi. Jadi untuk sifat yang pertama aman. Sekarang sifat yang kedua, operasi bintang ini tadi, star ini tadi dia memenuhi hukum asosiatif, yaitu apa? Kita lihat. A dioperasikan dengan B dioperasikan C. Nah, ini B dioperasikan C, ini tidak lain adalah B plus C ya. Berarti apa? A dioperasikan dengan B plus C. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi ke definisi, bentuknya adalah A plus B plus C. Karena ini penjumlahan biasa, berarti kita bisa memindah tanda kurungnya ya. Karena penjumlahan biasa itu kan berlaku sifat asosiatif. Berarti kurungnya bisa kita pindah ke depan. Jadinya apa? A plus B plus C. A plus B-nya didahulukan. Nah, padahal A plus B ditambah C ini tidak lain adalah A dioperasikan dengan B didahulukan baru dioperasikan dengan C gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, terdapat bilangan 0 sedemikian hingga 0 itu merupakan elemen identitas. Nah, kenapa? 0 itu dia anggota H, sebab apa? 0 itu sama dengan 2 kali 0, di mana 0 yang di dalam kurung ini kan dia bilangan bulat ya. Yang ini kan dia elemen bilangan bulat. Berarti 0 itu sama dengan 2 kali 0 dia anggota dari H. Jadi ada 0 di dalam H sehingga apa? Ini untuk setiap A di dalam H ini ya.
untuk setiap A di dalam H ini berlaku, berarti apa? A dioperasikan dengan 0 itu sama aja dengan A plus 0 sama dengan A. Kemudian dari arah yang berlawanan, 0 dioperasikan dengan A itu sama dengan 0 tambah A, hasilnya juga A. Berarti di sini eksistensi dari elemen identitas itu dia aman ya, ada, yaitu siapa? 0. Kemudian elemen inverse-nya. Jadi untuk setiap A di dalam H, nanti kita bisa menunjukkan bahwa min A itu merupakan inverse dari A di dalam H. Diperhatikan bahwa untuk A di dalam H, ada min A di dalam H, sebab apa? Min A, ya, min A, kemudian A-nya sendiri kan di dalam H ya ini tadi. Artinya apa? A itu merupakan 2 kali N1, tadi yang di depan tadi. Ini tadi kan kita buat permisalan A-nya sama dengan 2N1 ya. Nah ini berarti min A-nya diganti 2N1. Kemudian ini sama dengan 2 kali min-nya masuk, min N1. Karena N1 ya, karena N1 tadi kan bilangan bulat. N1 bilangan bulat berarti min N1 dia juga bilangan bulat. Berarti apa? 2 kali min N1 itu dia di dalam H. Ya. Atau min A-nya dia di dalam H. Selanjutnya coba kita cek, A dioperasikan dengan min A itu sama dengan A ditambah min A, atau A dikurangi A sama dengan 0. Dari arah yang berlawanan, min A dioperasikan dengan A, dia sama dengan min A ditambah A, dia sama dengan 0. Jadi 1, 2, 3, 4 semuanya terpenuhi. Artinya apa? H yang dilengkapi dengan operasi biner bintang ini tadi dia merupakan grup. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada yang contoh bukan grup. Jadi, ini himpunan bilangan bulat ya. Bilangan bulat positif terhadap operasi penjumlahan standar. Jadi ada Z positif dilengkapi dengan penjumlahan standar. Di sini tidak membentuk grup sebab tidak ada elemen identitas. Ya karena untuk penjumlahan itu kan elemen identitasnya itu sama dengan 0. Sementara 0 itu bukan anggota dari Z positif ya. Berarti di sini dia sudah jelas bukan grup. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada ketunggalan dari elemen identitas. Jadi pada suatu grup gitu ya, itu elemen identitasnya dia tunggal. Nah, ini kita lihat. Jadi andai elemen identitasnya itu tidak tunggal, katakanlah ada 2 gitu ya, ada E dan F. Nah, ini misal E dan F itu elemen identitas dalam G. Nah, nanti akan kita tunjukkan bahwa E itu sama dengan F. Pertama, kita lihat, E-nya tadi kan elemen identitas. Maka untuk setiap A di dalam G berlaku apa? E dioperasikan dengan A sama dengan A dioperasikan dengan E sama dengan A. Yang kedua, tadi diketahui bahwa F itu dia elemen identitas ya. Karena tadi kan E dan F semuanya elemen identitas G. Nah, untuk F elemen identitas, maka untuk setiap A di dalam G berlaku ini. F dioperasikan dengan A kan sama dengan A dioperasikan dengan F sama dengan A. Nah, selanjutnya pandang E ini sebagai elemen identitas dan F ini sebagai elemen dalam G. Maka apa? F dioperasikan dengan E akan sama dengan E dioperasikan dengan F akan sama dengan F. Di sisi lain, pandang F ini sebagai elemen identitas G dan E ini elemen dalam G. Maka berlaku apa? Siapapun yang kalau dioperasikan dengan F hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau elemen itu sendiri. Atau E dioperasikan dengan F itu sama dengan F dioperasikan dengan E, ya, sama dengan E. Nah, ini kan dari 2 ini kan kita ketemu ya. Akhirnya E-nya sama dengan F. Karena kalau di sini F dioperasikan E itu sama dengan F. Kalau di sini F dioperasikan E itu sama dengan E. Atau kalau mau pakai ini, E dioperasikan dengan F itu di sini F. Di sini E dioperasikan F itu hasilnya E. Artinya apa? Berarti E-nya sama dengan F. Dengan kata lain, elemen identitas dari G itu dia tunggal. Oke, itu terkait dengan ketunggalan elemen identitas. Berikutnya inverse. Inverse pun dia juga bersifat tunggal ya. Jadi pada suatu grup itu untuk setiap elemennya itu inverse-nya itu tunggal atau hanya ada satu gitu ya. Nah, di sini diberikan G dilengkapi dengan operasi biner star ini ya, dia merupakan grup gitu. Inverse dari setiap elemen dalam suatu grup dia tunggal. Nah, kita buktikan. Andai inverse-nya dia ada 2. Katakanlah X dan Y gitu ya, untuk suatu A di dalam G. Jadi A ini dia punya inverse-nya ada 2. Siapa? X dan Y. Akan ditunjukkan bahwa nanti X-nya sama dengan Y. Nah, di sini misal E itu adalah elemen identitas dalam G, maka berlaku ini. Yang pertama kan X-nya inverse dari A, ya. Karena X-nya inverse dari A, maka berlaku ini yang pertama ini.
di sini X itu inverse A. Maka berlaku A dioperasikan dengan X atau X dioperasikan dengan A, hasilnya adalah elemen identitas. Kemudian yang kedua, ini kan Y-nya itu adalah inverse dari A juga. Berarti apa? A dioperasikan dengan Y sama dengan Y dioperasikan dengan A, dia sama dengan E. Nah, berarti dari sini kita lihat bahwasanya X itu kan tidak lain adalah X dioperasikan dengan E. Kemudian E itu sendiri kan bisa kita rubah, kita bawa ke sini ya. Jadi X dioperasikan dengan E-nya kita ganti dengan A dioperasikan Y. Nah, kemudian di sini kita manfaatkan sifat asosiatif karena tadi G-nya grup gitu ya. Karena G-nya grup dan setiap anggota dari G itu kan pasti memenuhi asosiatif. Berarti dia sama dengan ini, kurungnya kita pindah, X dioperasikan dengan A, kemudian baru dioperasikan dengan E. Padahal kita tahu X itu dioperasikan dengan A, hasilnya adalah E, yang ini tadi. Ya, ini tidak lain adalah E, sehingga jadinya ini. Jadi E dioperasikan dengan Y, karena E elemen identitas, berarti apa? E operasi Y sama dengan Y. Dari sini kita dapat X sama dengan Y. Atau dengan kata lain, inverse dari A di dalam G itu dia tunggal, atau hanya ada satu, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.